Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Margarita Situmorang dengan NIM K8420075, mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 1 Banyudono, Boyolali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Disimak ya videonya. Video pembelajaran ini akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Adapun tujuan video pembelajaran ini adalah setelah menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan sosial, kalian dapat menjelaskan hubungan antara ketimpangan dengan kondisi ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan gender, dan ketimpangan digital atau informasi dalam masyarakat secara tepat. Adapun peta konsep dari video pembelajaran ini adalah ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah arus globalisasi. Di video ini kalian akan memahami bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sebenarnya hampir setiap hari kita sering melihat, mendengar, atau membaca berita di berbagai media massa mengenai ketimpangan sosial. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan 4 bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan sosial ekonomi, yang kedua ketimpangan budaya, yang ketiga ketimpangan gender, dan yang keempat adalah ketimpangan digital atau informasi. Nah, sebelum kita tahu apa aja bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, kita harus tahu dulu pengertian dari ketimpangan sosial itu sendiri. Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang memiliki status yang tidak sama. Ketimpangan sosial sendiri merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Ketimpangan sosial dapat juga dilihat dari adanya perbedaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi, itu tadi pengertian ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita masuk mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial, di atas ini ada 2 gambar yang menggambarkan bentuk ketimpangan sosial. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan itu ada 4. Yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi, yang kedua, ketimpangan budaya, yang ketiga, ketimpangan gender, dan yang keempat, ketimpangan digital atau informasi. Oke, kita masuk ke yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial menurut Adinov Chaniago adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Sedangkan ketimpangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah yang dilihat sangat berbeda atau sangat tinggi. Jadi bentuk ketimpangan sosial yang tergolong dalam ketimpangan sosial ekonomi yang gampang atau sering kita ketahui adalah ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Seperti gambar sebelumnya di gambar yang nomor 1, itu menunjukkan ada perbedaan kelas antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka berbeda atau apa yang menyebabkan kedua kelompok ini sangat berbeda? Akar permasalahan dari ketimpangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap masyarakat di setiap daerah. Kemudian, pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah.
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat itu masih sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar. Pelayanan dasar di sini seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terus akar permasalahan lainnya ada dari segi pendidikan masyarakat yang masih rendah. Karena pendidikan mempengaruhi kualitas diri seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Jadi, tentu saja pendidikan itu sangat mempengaruhi. Bisa kita lihat, kalau individu itu memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka ia akan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang banyak juga. Dengan begitu, ia juga akan mudah mencari pekerjaan. Berbeda dengan individu yang memiliki jenjang pendidikan yang tidak tinggi atau jenjang pendidikan yang rendah. Ia akan sulit untuk mencari pekerjaan karena ia tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang banyak. Terus lanjut yang kedua, ada ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya disebabkan masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan suatu yang dianggap wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi akibat menggejalanya sikap individualisme menimbulkan sikap ketidakpedulian terhadap budaya lokal. Nah, jadi gampangnya dari ketimpangan budaya ini adalah seperti yang kita lihat di zaman modern saat ini, di zaman globalisasi, masuknya budaya luar itu sangat mempengaruhi remaja sekarang. Contohnya, yang gampang bisa kita lihat, anak remaja sekarang lebih memilih menonton bioskop daripada menonton pertunjukan-pertunjukan yang ada di daerahnya. Terus bisa kita lihat juga anak sekarang itu lebih suka atau lebih mengidolakan artis Korea atau drama-drama Korea atau biasa kita kenal dengan K-pop daripada ia harus belajar atau menyukai tari-tarian seni lokal. Lunturnya kebudayaan lokal juga dipengaruhi beberapa faktor, antara lain keengganan generasi muda mempelajari budaya daerah dan kurangnya sosialisasi budaya daerah oleh generasi tua. Kemudian adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal serta pemerintah daerah kurang mengupayakan pelestarian budaya itu sendiri. Terus yang ketiga, ada ketimpangan gender. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat. Nah, adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketimpangan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Jadi, ketimpangan gender ini gampangnya kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Contohnya, misal seperti yang kita tahu, mereka yang mayoritas daftar menjadi abdi negara adalah cowok atau laki-laki. Itu karena laki-laki memiliki fisik yang kuat, sedangkan perempuan itu lebih sering menjadi guru TK karena ia lebih dikenal sebagai perempuan itu lebih dikenal memiliki sifat yang perhatian, lemah lembut, dan bisa mendampingi. Dan yang terakhir ada ketimpangan digital atau informasi. Ketimpangan digital dipahami sebagai gap antara pemilik dan pengguna teknologi dan mereka yang tidak memiliki dan menggunakan teknologi. Di mana kelompok pengguna teknologi inilah yang sebenarnya memunculkan gap tersebut. Ketimpangan digital juga terkait dengan kesetaraan memperoleh peluang. Peluang tersebut berbeda antara kelompok masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah. Jadi, orang-orang yang mempunyai akses ke teknologi digital atau mempunyai akses informasi, dia akan mencari atau mendapatkan informasi itu dengan luas dan cepat. Berbeda dengan kelompok yang tidak mempunyai teknologi yang cepat. Mereka akan mencari atau mendapatkan informasi itu dengan lambat atau sedikit. Nah, karena kelompok pengguna teknologi yang memiliki ekonomi yang tinggi itu, mereka mempunyai akses yang cepat, mereka akan dianggap lebih unggul daripada kelompok yang tidak memiliki teknologi.
Ketimpangan digital ini juga terkait dengan kesetaraan memperoleh peluang. Peluang tersebut berbeda antara kelompok masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah. Belum lagi perbedaan wilayah antara Indonesia bagian barat dengan timur dalam mengakses teknologi informasi juga akan berbeda, sehingga memunculkan adanya ketimpangan informasi atau ketimpangan digital. Itu tadi video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian dalam menonton video yang sudah saya buatkan. Semoga materi atau ilmu yang saya berikan di video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Saya mohon maaf bila ada salah atau tindakan. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause it's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night.